Tim Duta Angel Ministry. Dengan mengangkat tema waspadalah yang diambil dari kitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal 10 ayat 16, mempersiapkan generasi menuju pemulihan 100 tahun. Kebaktian kebangunan rohani oleh tim Duta Angel Ministry yang dilaksanakan di halaman Gereja King Midoyo, Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu. Tim Duta Angel Ministry berkumpul dan menunggu di halaman Kompleks Pendidikan di Jalan Hawaii Sentani bersama kakak pengasuh, pengurus tim Duta Angel Ministry beserta penanggung jawab. Dilakukan gladi bersih dan mengecek semua personil. Setelah semua kesiapan kebutuhan acara ibadah dan personil, tim Duta Angel Ministry bergegas menuju kendaraan mobil yang tidak jauh dari halaman Kompleks Pendidikan. Dan rombongan anak-anak beserta kakak pengasuh, pengurus serta penanggung jawab pun menuju tempat ibadah. Rombongan tim Duta Angel Ministry menyelusuri kota Sentani Kabupaten Jayapura dengan perjalanan kurang lebih 15 menit dari Jalan Raya Sentani menuju ke arah Genyem Doyo Baru. Kendaraan mobil tumpangan masuk halaman Gereja Kema Angel King di Tanah Papua, Klasis Jayapura. Gereja Kema Angel King di Tanah Papua, Klasis Jayapura Jemaat Alanino beralama di Jalan Raya Sentani Genyem Doyo Baru. Awal berdiri gereja tua dari dinding kayu, kemudian jemaat membangun gedung berbeton dan saat ini masih berdiri kokoh. Penari tim Duta Angel Ministry yang telah siap, begitu pula jemaat Gereja King di Tanah Papua, Klasis Jayapura, Jemaat Alanino, dan kebaktian kebangunan rohani dibuka dengan musik dan lagu pujian diiringi oleh generasi emas 100 tahun ini. Ibadah sangat terasa hikmat dengan hati yang gembira. Jemaat merasa suatu kelepasan beban dalam batin dan merasakan kesejukan hati dan pikiran dari hiruk pikuk problema kehidupan yang digeluti dari kehidupan lingkungan selama ini. Oleh sebab itu, iblis memperdayakan Hawa dengan buah yang mahal, yaitu buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang jahat, yang adalah pohon yang dilarang oleh Tuhan Allah sendiri. Iblis tidak datang memperdayakan Hawa dengan buah apel. Buah apel itu bagus kah tidak? Enak kah tidak buah apel? Enak. Kalau buah anggur enak, semangka, durian, buah naga, semua buah enak. Tetapi iblis tidak menawarkan dengan buah-buah itu untuk Hawa memakan buah yang ada di Taman Eden. Saya tahu, saya percaya bahwa di Taman Eden semua buah lengkap. Tetapi saudara, iblis tidak pakai buah-buah yang mahal yang hari ini ada di toko-toko. Tapi iblis pakai buah yang ditentukan oleh Tuhan sendiri, yang dilarang oleh Allah sendiri. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Firman Tuhan mau supaya kita harus licik atau cerdik seperti ular. Berarti kita juga mengambil cara daripada ular itu. Cara kecerdikan, kepintaran yang digunakan oleh iblis itu untuk bagaimana kita merampas orang lain untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Ada amin. Cara bagaimana kita merampas mereka. Kalau iblis menawarkan buahnya Tuhan untuk menjatuhkan Hawa di Taman Eden, kita juga berusaha dengan harta kekayaan yang kita miliki, jabatan kemewahan yang kita miliki, kita pakai itu untuk merampas orang-orang lain yang hampir masuk ke dalam api neraka untuk bawa kepada Kristus. Haleluya, haleluya, luar biasa. Pada akhir kebaktian kebangunan rohani, Nikus Bijangge, anggota DPR Papua, yang juga selaku penanggung jawab dari tim Duta Angel Ministry, membagikan buku pedoman perjalanan Duta Angel Ministry kepada perwakilan tokoh gereja Kingmi di tanah Papua. Ya, baik, oke. Kami bersyukur karena tim ini bisa hadir untuk menjawab tantangan masa depan gereja kita. Yang pertama, generasi kita ini dalam kondisi ancaman, pemusnahan, kematian di mana-mana, dan mereka tanpa disadari bahwa minum, mati di mana-mana, merokok, makan pinang, jalan sembarang tanpa tujuan. Oleh karena itu tim ini hadir untuk menyelamatkan generasi kita, generasi gereja, anak-anak Tuhan, jemaat yang selama ini dalam kondisi tekanan dan mereka tidak sadar bahwa kita akan kemana. Oleh karena itu tim ini dia hadir untuk menyelamatkan, membawa mereka, dan kita punya tanggung jawab untuk bawa kepada Tuhan Yesus, membina mereka, mendidik mereka supaya mereka bisa melayani Tuhan, mereka bisa bergabung dengan anak-anak sesama Tuhan dan melayani Tuhan. Terutama gereja kita, pimpinan kita, mereka sudah memberikan tanggung jawab kepada kita, tapi generasi ini kita susah untuk selamatkan, sangat berat karena tantangan zaman sekarang beda dengan yang dulu. Jadi dengan situasi saat ini kita susah untuk mengendalikan anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita. Tim ini dia hadirnya untuk merangkul dan memanggil mereka untuk bawa kepada Tuhan Yesus, terutama gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua jadi prioritas karena tantangan kita, pelayanan kita dalam kondisi sangat emergensi. Kita kekurangan tenaga untuk melayani. Pertama adalah anak-anak kita, generasi seperti saat yang kami siapkan ini. Oleh karena itu kita menjawab, tim ini hadir untuk menjawab 100 tahun akan datang. Dan kami bersyukur pimpinan gereja sudah respon dan sudah mendukung kita, sehingga kami siap untuk mensukseskan dan visi Tuhan ini. Terima kasih. Saya sebagai Badan Pengurus Duta Angel Ministry, saya sebagai wakil dan Bapak Nikius sebagai ketua. Kami ada dalam Pengurus Duta Angel Ministry. Misi kami yang ada di tema bahwa menyelamatkan mereka yang tersisa, membawa mereka, generasi muda ini, mempersiapkan mereka supaya anak-anak muda ini menjadi agen-agen perubahan untuk tanah Papua ke depan. Karena hari-hari ini kami melihat anak-anak muda Papua banyak terlibat dalam pergaulan-pergaulan bebas, minuman keras, dan lain-lain. Sehingga dengan cara ini kami merangkul bukan saja anak-anak yang ada di bangku sekolah, tetapi anak-anak pemuda yang masih di luar, yang terlibat dalam pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, lain-lain. Kami merangkul mereka, mempersiapkan mereka supaya mereka menjadi agen-agen perubahan, baik dalam gereja, di keluarga, tetapi secara umum untuk tanah Papua ke depan. Karena untuk mengubah manusia itu sangat susah. Yang bisa mengubah manusia, watak manusia, karakter manusia hanya Tuhan, melalui ibadah-ibadah, melalui doa-doa, persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami tim ini dengan segala keterbatasan, kami komitmen untuk tetap jalan kegiatan
KKR seperti ini, dan ini kami sudah berjalan lama. Kami ada 2 jemaat Al-Ninom dengan Duta Injil. Setiap akhir bulan kami tukar mimbar. Jadi akhir bulan kami ibadah KKR di sini, KKR di Duta Injil. Dan hari ini merupakan KKR perdana, KKR terbuka. Jadi apabila Bapak Ibu jemaat Tuhan di tingkat klasis, di tingkat koordinator, di tingkat sinode, kalau membutuhkan pelayanan, kami siap untuk melayani. Sekalipun gereja-gereja lain, denominasi gereja yang lain, kalau mereka membutuhkan pelayanan dari kami siap untuk turun. Karena kami hamba-hamba Tuhan yang ada terlibat dalam Duta Injil Ministry, tidak semua dari gereja Kimi di tanah Papua. Kami ada denominasi gereja lain juga, kami ada di dalam satu tim ini. Untuk kami bergerak bersama-sama, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Itu menjadi tujuan kami. Penyampaian cerdik seperti ular, turun seperti merpati. Cerdik yang mengartikan kepada anak-anak muda ini seperti apa? Waspada atau bagaimana? Ya, jadi dengan segala kewaspadaan kami harus cerdik. Jadi kami pimpinan kami harus cerdik untuk mempersiapkan generasi muda ini dengan cara-cara yang bisa menarik generasi muda. Kalau kita mengajak mereka dengan cara-cara yang berhubungan dengan mimbar saja sangat susah, tapi dengan cara melibatkan mereka bisa menjadi pemain tamborin, singer, penari, jospan dan lain-lain. Mereka sangat tertarik karena mereka dilibatkan di dalam. Apalagi mereka tampil dalam momen-momen seperti ini. Itu akan membawa mereka untuk semakin serius, semakin dekat, sehingga kita merampas mereka, bawa mereka bagi Kristus. Itu tujuan kami dengan segala kewaspadaan, karena tantangan hari-hari ini sangat luar biasa. Tantangan itu baik dari keluarga, orang tua, tetapi juga dari teman-teman di sekolah, tetapi juga teman-teman di rumah, di mana saja mereka berada. Pengaruh lingkungan ini sangat luar biasa. Jadi dengan cara seperti ini kami mengalihkan pikiran, perhatian mereka dengan cara seperti ini supaya mereka terlibat di dalam hati mereka ada di sini. Sehingga kami doakan mereka, persiapkan mereka supaya mereka menjadi orang-orang hebat bagi tanah Papua ke depan, 100 tahun ke depan. Setelah merpati itu mereka berarti secara ikhlas ya? Iya, harus tulus. Tidak ada paksaan. Kami tidak memaksa mereka. Kami juga tidak memberikan janji-janji, harapan-harapan kepada mereka. Tetapi kami tulus mempersiapkan mereka dengan keadaan apa adanya. Kami tidak memberikan apa-apa kepada anak-anak kami yang melayani di dalam pelayanan seperti ini. Waspada dengan serigala berbulu domba tadi ya? Iya, jadi harus waspada. Karena ketika mereka tampil di sini, teman-teman mereka yang ada di luar, mereka akan garang mereka akan ganggu mereka dengan cara-cara mereka. Kalau mereka sudah tampil begini, teman-teman lain yang duduk di sini, mereka akan jadi alat iblis. Mereka akan tanya, kau merokok sudah, kau minum sudah, hari ini kamu mau sesurga kah? Tantangan-tantangan ini mereka akan hadapi. Sehingga perlu waspada, mereka perlu waktu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga tidak mudah jatuh ke dalam ujian-ujian, tantangan-tantangan. Kami sebagai Badan Pengurus Klasis Jayapura mengucap syukur kepada Tuhan karena lewat hadirnya tim Duta Injil Ministry ini membantu pelayanan kami di Klasis Jayapura itu secara khusus, tapi secara umum Sinode Kimi di tanah Papua, karena kami merasa bahwa untuk selamatkan jiwa-jiwa ini tidak cukup untuk kita bicara khotbah di mimbar gereja, tidak cukup ibadah keluarga atau ibadah kelompok, tapi untuk membawa umat Tuhan kepada Kristus itu lewat KKR seperti ini dan juga lewat penginjilan. Jadi pesan kami sebagai Badan Pengurus Klasis, kami sudah punya program dalam Badan Pengurus Klasis bahwa dalam tahun 2023 kami adakan KKR dan penginjilan. Itu sudah ada punya program, dan kami akan mendampingi bersama-sama tim Duta Injil Ministry untuk menarik jiwa-jiwa anak-anak muda yang belum pernah ikut terlibat dalam KKR ini, supaya lewat kegiatan ini kita jalan sama-sama untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Itu harapan kami dan sudah ada target untuk ke depan. Jadi kami tidak ragu dengan hadirnya bersama-sama tim Duta Injil Ministry untuk melayani bersama-sama Klasis Jayapura di Kimi Papua ini. Berarti bukan hanya di kalangan ini mereka dipakai, tapi bisa saja di luar kabupaten ini mereka bisa dipakai ya, tim ministry ini. Iya,
Jadi tim ini kan tadi menurut visi misi kan sudah jelas. Mereka siap dipakai tenaga dari manapun, dari kabupaten manapun, dominasi manapun, yang penting untuk selamatkan umat itu. Nah, itu. Mereka menjadi ujung tombak Iya. gereja-gereja. Jadi ini memang itu ujung tombak untuk gereja-gereja yang lain dan juga secara khusus kami Kimi di tanah Papua. Jadi kami sangat-sangat bersyukur dan kami mengharapkan dalam momen perkembangan dunia yang sekarang kita lihat ini, dengan tim KKR penginjilan ini harus kita aktifkan kembali. Karena sekarang zaman ini kita sudah terima Injil, itu iman sudah kendor. Kembali kita cas iman mereka itu lewat KKR ini. Jadi itu harapan kami, dan kami akan bangun selagi kita masih kuat, sehat. Jadi saya minta kepada seluruh umat Tuhan, Sinode Kimi di tanah Papua secara khusus, kaum muda-mudi, dan juga semua hamba-hamba Tuhan, orang tua, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk kita sukseskan, selamatkan generasi muda, selamatkan umat Tuhan sesuai visi misi dari tim Duta Injil Ministry. Kita jalan bergandengan sama-sama untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.